Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Dadan Setiawan selaku dosen pengembangan ilmu kurikulum. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah menurut Umar Hamalik 2010. Definisi kurikulum adalah semua yang diajarkan di institusi pendidikan, sekumpulan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang diarahkan oleh sekolah, atau sekumpulan mata kuliah yang disusun secara resmi dan sistematis yang merupakan prasyarat untuk sertifikasi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Umar Hamalik tahun 2001, prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu satu prinsip relevansi atau kesesuaian. Yang kedua, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip keseimbangan. Dan yang keenam, prinsip keterpaduan. Yang ketujuh, prinsip mutu. Landasan pengembangan kurikulum adalah yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan psikologis. Yang keempat, landasan teknologis. Yang kelima, landasan organisatoris. Yang keenam, landasan yuridis. Landasan pengembangan kurikulum. Menurut Rapid Taylor tahun 1949, landasan filosofis disesuaikan dengan tujuan pendidikan atau filsafat bangsa, masyarakat, sekolah, dan guru. Yang kedua, psikologis adalah memperhitungkan peserta didik, psikologis anak, perkembangan anak, psikologis belajar, bagaimana proses belajar peserta didik, perkembangan fisik, mental, psikologis, emosional, sosial, dan cara belajar peserta didik. Sosiologis disesuaikan dengan harapan atau kebutuhan orang tua, masyarakat, pemerintah, perkembangan dan perubahan, kebudayaan manusia, hasil kerja manusia berupa pengetahuan, agama, ekonomi. Landasan organisatoris adalah mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang akan disajikan. Landasan yuridis adalah pengembangan kurikulum berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, dan landasan teknologis adalah pengembangan kurikulum berdasarkan atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Model pengembangan kurikulum, modelnya adalah abstraksi, dunia nyata atau representasi atau peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model pengembangan kurikulum adalah abstraksi yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Simpulan pendekatan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum yang sebaiknya digunakan di Indonesia adalah pendekatan integratif dengan beberapa alasan: wilayah yang luas dan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga pengembangan kurikulum tidak bisa ditetapkan dari atas. Arah kurikulum masa depan.
Abad 21, perubahan ekstensif dan cepat, ketidakpastian yang tinggi, masyarakat yang sangat dinamis, bertanya mengenai kemungkinan masa depan apa yang akan terjadi dan masa depan yang akan diinginkan untuk terjadi. Keterampilan di masa depan: mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, berpikir jernih, keterampilan interpersonal dan interpersonal, memahami pentingnya lingkungan, sehat lagi kehidupan manusia, memahami dinamika individu dan masyarakat, memiliki kompetensi pribadi yang tepat untuk bidang yang diminati dan ditekuni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.